Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back ya semuanya teman-teman di acara Dimensi 89 ya. Untuk kali ini kita dari kemarin Dimensi 89 ambil pagi ya di jam 8 sampai jam 9 dan tentunya acara ini bareng Coach Pena ya teman-teman ya. Jadi kalau bareng yang lain itu bukan dimensi itu. Bukan Dimensi 89 itu ya. Dimensi 89 hanya saya dan Coach Pena setiap pagi jam 8 sampai jam 9 atau kalau malam dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Oke, teman-teman, thank you ya semuanya yang sudah hadir ya. Coach Pena gimana, sehat Coach Pena? Baik banget. Itu kemarin malam kita habis banyak membongkar sudut pandang tentang uang, Kang. Oke, oke. Itu yang Mm-mm. kelas ini yang kelas susulan banyak ya Coach ya? Iya, tapi nanti aku akan bikin batch lagi deh, gitu. Oke, ya Karena yang nanti. susulan, ya, ya, yang susulan kemarin ada tambahan lagi sekitar 20 orang ya kalau nggak salah. Ya, betul. Gimana nih Coach Pena yang Coach Pena lihat fenomena-fenomena dari ibu-ibu yang ikut kelas ya? Itu apa sudut pandang mereka terhadap uang kebanyakan itu seperti apa sih Coach? Ah, kebanyakan uang itu sulit, uang itu nggak mudah, uang itu datang selalu keluar, dan cenderungnya orang mengatakan masalah. Ah, masalah gimana nih Ya, Coach? Uang itu masalah gitu. ya, jadi kalau kita bilang aku punya masalah, and then terjadi masalah, jadi Oh, makin susah. Jadi teman-teman di sini nih ada yang bilang tentang jodoh. Iya, yuk bahas tentang jodoh. Jadi kalau oke, kamu bilang masalah, jadi akhirnya sesuatu itu jadi tambah susah. oke. Jadi kalau kita Iya, jadi bila, melebeli ya, melebeli apapun dengan kata-kata masalah, ya jadi masalah mm-mm, lah itu ya. Ini mm-mm, aku mau cerita, gitu. ini lagi punya masalah nih gitu. Yang tanpa disadari Iya, seseorang tersebut sedang iya. melebeli atau sedang mengajukan permasalahan kepada semesta gitu ya Coach ya. Jadi ketika misalkan kalau dia mau ngomong pun atau mau apapun dia selalu bilang aku punya masalah nih gitu gini 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 gitu ya. Jadi dia sebenarnya lagi apa ya memperkuat kejadian. Ini kan kejadian ya. Oke, Kejadian jangan dilabel lagi masalah. oke. Misalkan kalau kita mau, misalkan ada seseorang yang saya pengen keluar dari hutang gitu. Gimana sih caranya aku bisa cari lebih banyak uang lagi untuk aku bisa membayar hutangku? Nah, itu berarti dia pertanyaannya maju ke depan karena dia pengen keluar dari sana. Tapi Oke, kalau dia bilang, aduh, aku punya masalah nih, aku nggak bisa bayar hutang. Nah, energinya beda kan? betul, 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 betul. Ah, ah. Beda ya. Dengan gimana caranya ya untuk aku bisa punya banyak uang, coach? Karena aku pengen bayar ini. Itu beda. Beda ya. Karena Itu aku udah niat, maju satu langkah ke depan ya. udah maju satu langkah ke depan. Situasi sama, tapi dari kata-katanya itu udah beda. Betul, betul, betul. Jadi aku udah kasih contoh tadi. Aku pengen keluar dari situasiku. Nah, itu udah niat, satu langkah. Dibilang, aku punya masalah, di dalam. Aku pengen, eh, aku ingin bisa mendapatkan uang lebih. Itu udah keluar lagi tuh. Jadi Udah udah keluar ya. tiga bahasa aja udah beda banget. Ya, aku punya masalah, kamu ditenggelam di dalam. Aku pengen keluar, berarti ini lagi tenggelam pengen keluar. Nah, teman-teman lihat ya, dari kata-kata saja itu bisa memperkuat apapun ya, Coach ya. Iya, kalau di yang ketiga adalah gimana caranya punya uang lebih banyak. Itu udah ketiga, udah di luar dari dramanya dia sendiri, di luar dari Betul. masalahnya gitu yang dia ciptakan. Itu beda, energinya beda. Energinya beda, dia udah melupakan, udah bahkan udah tidak Mem- menganggap ada masalah ya. Betul, dia sudah fokusnya ke depan. Kalau yang tadi fokus di dalam, di masa lalu, ini kan Betul, kejadian masa lalu. betul. Dia fokus di masa lalu, yang setengah mau keluar, yang satu udah keluar. Itu beda banget. Karena saya pernah ngalamin itu semua. Jadi kalau dulu tuh kalau doanya tuh kayak begini, terus yang kalau doa kayak gini, terus ya kalau yang kayak gitu, itu udah totally beda. Dalam konteks apapun, mau Oke. kamu dengan pasangan, mau dengan situasi apapun. Oke. Ah, Wah, ah. pantesan Coach ya. Ini di sini banyak ya ibu-ibu yang gak maju-maju hidupnya. Ya, karena jangankan dia ingin mencari gimana caranya misalkan tentang uang, banyak uang. Mm-mm. Sedangkan dia saja sudah uang tuh sulit itu udah dibawa.
udah nol banget teman-teman. Makanya kalian mau baju gimana, dari kata-kata saja kalian udah menyerah duluan, udah ngeluh duluan gitu kan. Iya. Ataupun menyerah dan mengeluh udah jadi makanan kehidupan kalian sehari-hari, ya gimana mau maju gitu. Eh, Oke, bener keren bener banget ini Coach Vena ya. bener 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 banget kata-kata kamu Jurit. Karena kita sudah kebiasaan, terbiasa, nggak sadar. Bener. Itu kita nggak sadar tuh kalau kita tuh malah memperkuat eh, situasi tersebut gitu. Oke. Mm-mm. Nah gitu, gimana caranya aset nama? Nah harus kayak gitu kata-katanya ya, jangan kata-kata ngeluh. Minimal, minimal ya mulai sekarang kata-katanya tuh yang apa, Gimana lebih membangun gitu. baik? Ya, Lebih gimana baik, lebih baik? membangun ya. Gimana aku ketemu orang untuk memperluas gitu kan? Oke, Untuk memperluas keuangan aku akan ketemu siapa? Aku perlu melakukan apa ya untuk bisa menambah keuanganku? Gitu. Jadi bukan, aduh, saya gimana ya bayar hutang? Nah, itu kayak energinya konteksnya sama mungkin. Tapi energi yang dipakai itu kayak ke belakang, yang satu ke betul, depan gitu. betul, betul. Ya. Silakan teman-teman yang mau naik ya, yang mau naik ke Mm-mm. kita yang kemarin-kemarin nggak sempet diskusi boleh ya, silakan. Iya. Klik-klik tamunya ya. Mm-mm. Bismillah, tidak mengeluh, bagus ya teman-teman. Ini udah ada satu yang naik nih, Move Del. Ya, silakan. Silakan ngantri-ngantri teman-teman, kita hanya sampai jam 9 soalnya ya. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Move Del. Waalaikumsalam. Selamat Silakan pagi. perkenalan dulu siapa di mana. Aku di Pati, Jawa Tengah. Salam Oke, kenal semuanya. salam kenal. Namanya Salam siapa? kenal. Mufida. Oh, Mufida, Waalaikumsalam. Mufdel ya, Mufida. Oke, Oke. silakan. Dari Pati, Jawa Hmm, Tengah. ah, Mhm. ya, ini temanya aku mau tanya tentang gimana caranya agar menjadi wanita tenang untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik. Oke, oke. Caranya gini, caranya kamu tolong lepas ya hidungnya, jangan dipijit ya. Lagi pilek, Oh, lagi Om pilek Anjrit. pantesan. Oke, oke. Oke. Iya. Kamu ingin menjadi wanita yang tenang untuk mendapatkan pahala. Jadi, kamu tuh, Pasangan, bukan pahala. pasangan. Ya, pasangan. Oh, pasangan, maaf. Menjadi wanita yang tenang. Maksudnya tenang itu menurut Mbak tuh yang seperti apa, Mbak? Yang nggak tantrum gitu loh. Yang nggak cemburunan, nggak selalu Posesif. happy, Yang posesif posesif. gitu. Oke, iya. Mbak, apa sih artinya dirimu tanpa pasangan? Nggak tahu. Sebelumnya maaf, aku orangnya insecure karena mempunyai kekurangan fisik ya. Oke. Jadi ingin menjadi wanita yang aku mempunyai kekurangan tapi aku mempunyai sifat yang tenang gitu loh. Oke, Mbak, apa arti dirimu tanpa pasangan? Nggak ada artinya. Oh, jadi kamu nggak ada arti kalau tanpa pasangan. Iya, Jadi kamu membuat pasangan kamu lebih berarti dibanding kamu. Betul? iya, Ketika betul. kamu membuat pasangan lebih berarti dibanding kamu, kamunya tuh hilang, kamunya nggak ada. Hmm, Ketika kamunya hilang, kamunya nggak ada, pasangan kamu juga akan melihat kamu nggak ada. Nggak ada Betul. arti. Kemarin Ya, nangis-nangis lihat pasangan kok selingkuh ya gitu. ya, karena Kamen dia nggak duluan melihat ya. kamu. Gini, kalau kamu merasa tidak berharga, kamu akan menarik pasangan untuk melihat kamu tidak berharga. Karena mantulnya dari kamu yang Nah, mirrornya. Oke, kamu melihat, aduh aku nggak berharga ya. Kalau ada pasangan aku baru berharga. Kamunya tidak berharga, yang saya katakan tentang kamu. Kamu tidak berharga. Gimana pasangan bisa menghargai sesuatu yang tidak berharga? Gimana caranya agar kita terlihat berharga di mata pasangan?
Saya tidak minta kamu untuk berharga di mata pasangan. Kamu berharga nggak di mata kamu sendiri? Hmm, hmm, untuk diri sendiri ya. Iya, betul. Jadi kamu harus berharga bagi dirimu sendiri. Ya, mau ada Gimana caranya? pasangan, mau ada pasangan atau enggak, kamu bisa menghargai diri kamu. Hmm, Caranya tidak Iya, mengeluh, salah satunya dengan keadaan dirimu saat ini. Ya kamu iya. terima dengan secara syukur yang tinggi tentang dirimu. Ketika kamu bandingin sama orang lain, kamu menilai diri kamu nggak berharga. Ketika kamu bandingin fisik kamu dengan orang lain, kamu akhirnya merasa dirimu nggak berharga. Saya banyak melihat di TikTok orang yang nggak punya tangan, orang yang nggak punya kaki, orang yang nggak apa, tapi dia merasa berharga. Itu beda. Jadi berharga atau enggak bukan dinilai dari uang, bukan dinilai dari fisik, bukan dinilai dari ini. Kamu lihat kamu di mata kamu. gitu ya, Coach. Iya. Iya. Apakah kamu menilai diri kamu tuh berharga? Ya, mulai saat ini akan menilai diriku bahagia. Berharga. Iya. Keren, harus kayak gitu, ya. Ya, terima kasih, Coach. Iya, Sama-sama karena ya, kalau kamu Mufida. ya, kamu bukan hanya melihat, tapi benar-benar menjadi energi yang bisa menghargai diri kamu. Bukan, oh iya ya, kata Coach Vena, aku harus menghargai. Apa yang dihargain? Nggak tahu nilainya. Nah, kamu perlu benar-benar mengamatin. Kamu kayak is like sedikit meditasi, kayak kamu ngamatin mata kamu masih punya suara, masih punya segala macam. Jadi banyak hal-hal yang kamu bisa rasakan benar-benar. Karena yang bisa merasakan itu kamu, bukan hanya teori. Ya, karena merasa gak berharga, ditakut-takutin juga sih sama orang sekitar bahwa uang normal aja banyak diselingkuhin, apalagi kamu yang mempunyai kekurangan gitu. Jadi membuat aku takut, wah, kalau aku mempunyai kekurangan ya gitu. Ya, jadi jangan bandingkan kamu, fisik kamu atau apapun juga yang kamu katakan. Kalau kamu hanya fokus di kekurangan, kamu nggak pernah akan melihat kelebihan kamu. Bagaimana jika sekarang kamu bisa melihat apa yang sudah baik sama diriku, apa indahnya diriku, kehebatan apa yang aku milikin, keunikan apa yang aku punya, gitu ya. Jadi kita tuh punya keunikan yang nggak akan sama. Tuhan tuh luar biasa, ciptain manusia jutaan, miliaran, bilionan di bumi ini, nggak ada satupun yang sama. Bahkan yang kembar aja nggak sama. Betul. Jadi kamu punya keunikan yang berbeda gitu. Jangan melihat hanya kekurangan, tapi keunikan apa, perbedaan apa, kehebatan apa yang kamu milikin. Itu. Dari situ kamu bisa menghargai diri kamu. Oke? Pasti kamu, Mufida ya, punya skill yang saya tuh pasti gak bisa. Itu pasti gitu. Misalkan kamu jago kasbon, saya gak jago itu. Misalkan, kan beda tuh. Mufida semangat ya. Ya, terima kasih. Mulai hari ini fokus ke dalam diri kamu gitu. Gitu ya. Kamu lihat kelebihan banyak kamu. trauma yang membuat aku down sih Ya, akhir-akhir ini. Oke, sekarang tuh sudah mulai dari detik ini nggak perlu takut dengan hal apapun ya. Tapi lebih fokus kepada diri. Karena apa? Karena nanti kita mati ya bersama diri kita. Kita mati gak akan bersama pasangan, ingat itu. Kita mati gak akan sama orang lain sama. Makanya sayang banget kalau hari ini kita tidak fokus terhadap diri kita sendiri. Yang apa? Yang akan menemani diri kita di dalam kubur. Benar? Iya kan? Iya, semangat dong. Udah biarin ya apapun yang di luar sana, sekarang fokus ke dalam diri gitu. Aku mencintai diriku, Terima aku kasih, senang Kak. menjadi diriku. Oke? Terima kasih. Ya. Semangat. Jadi Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya. Waalaikumsalam. Tuh, ini keren nih ya Kurnia. Kita dikubur sendirian. Kenapa harus takut sendiri tuh? Ya. Tapi aslinya juga kita nggak sendirian karena aslinya kita sebenarnya juga nggak sendirian gitu. Maksud saya dalam arti
energetically semesta itu tuh bersama dengan kita, kayak Menemani matahari kita. bersama dengan kita segala macam. Betul. Kita tuh nggak pernah sendirian, cuman kita Ya. punya pemikiran bahwa kita tuh kesepian, Nah, kesendirian gitu nah, ya. padahal kita tuh selalu ditemenin ya, Coach ya. Iya, Tuhan pasti kasih sesuatu menemanin kita gitu. Itu Betul. tanaman menemanin kita gitu untuk kita hidup di bumi ini. Kita tuh sebenarnya ditemenin banyak hal, tapi merasa kesepian, merasa nggak punya orang gitu. Betul. Oke, Betul, ya, teman-teman ya. ya. Coba. Udah banyak nih yang ngantri ya. Halo, Halo pagi Kang. pagi. JJ, Pagi, Iya. BJJ. silakan kenalan dulu. Siapa di mana? Aku JJ di Jati Handap, Mm-mm. Di mana tuh Jati Handap? Jati Handap. di Cicahem, Bandung. Oh, Bandung. Ini kamu yang kirim pilet ke saya bukan ini? Iya. Hah? Iya betul. Anda terlalu mahal Anda. Apa tuh Kang? Silat apa tuh Bang? Saya lagi ada bisnis untuk supply ke restoran untuk filet ayam. Filet ayam. Filet Itu ayam. kebetulan ini JJ yang kirim sampelnya. Semoga J keterima J ya. Keren, Kan aku keren, tanya, keren. Kang, pemakaian sebulan berapa biar bisa digoyang lagi harganya. Akang nggak bales. Belum sih, belum sampai ke sana. Sampelnya aja baru dikirim, kamu tuh gimana? Oh ya udah ntar kabar lagi deh. Oke, turunin harganya ya. Turun nih. Iya. Siap. Atau kalau nggak bisa turunin harganya, bisa nggak simpan berapa persen gitu buat saya? Jadi saya nggak perlu apa harga lagi. Boleh. Iya. Boleh diatur. Oke, silakan JJ. Gini coach, aku mau tanya soal ini aku nggak tahu aku yang salah nge-manage, nggak tahu mungkin pengaruh energi atau mindset aku yang penuh dengan ketakutan. Jadi aku merasa kayak kok aku nggak bisa ya nyimpen uang dalam bentuk uang gitu loh, nyimpen harta dalam bentuk uang di ATM. Selalu ada aja gitu, habis. Makanya sebagian ini aku iniin apa namanya tabungin ke tabung emas gitu loh, nyicil emas kayak gitu. Oke. Jadi lebih safe-nya tuh di situ. Tapi kan dipikir-pikir kalau kita ada darurat gitu ya, ada urgent, kan nggak mungkin gitu loh harus nyairin emas atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya ya udah deh aku coba untuk nge-save harta uang gitu di ATM, di bank, tapi habis mulu. Nah, terus udah gitu kemarin itu aku dapat uang lumayan lah ya. Nah, pengennya tuh nih uang kalau disimpan di ATM kan pasti bakal habis. Terus akhirnya ya udah deh, aku beliin apa tuh namanya emas batangan gitu ya, logam mulia tuh. Tapi kan aku masih tinggalnya tuh di kosan ya. Nah, aku tuh takut hilang kalau disimpan di kosan gitu. Terus aku sampai kepikiran kayak apa aku beli brankas aja ya. Tapi kan brankas juga nggak jamin ya coach. Kalau yang namanya dicuri diambil ya udah hilang lagi gitu. Akhirnya gimana ya, oh yaudah deh aku beliin perhiasan aja gitu kan. Mau Beliin tabung perhiasan. gampang kalau kayak gini, mau tabung di aku nggak? Admin 2,5%. Nah, Oke, Coach, silakan. Ini soal mindset sih ya. nah Iya. terus akhirnya aku urung dong, aku nggak jadi beli Antam karena bingung nyimpannya di mana gitu kan. Akhirnya aku belilah perhiasan untuk dipakai. Ya udahlah, dibelikanlah perhiasan. Tahu nggak coach, ternyata hilang. Jadi aku tuh kesel gitu loh, dibeli perhiasan malah hilang. Terus kemarin pengennya beli Antam tapi tetap Habis hilang. di ATM gitu kan. Iya, Iya, karena jadi startingnya kenapa sih gitu. Jadi kalau kata kamu tanya kenapa, kan kamu tadi udah ngomong sendiri, saya takut itu hilang, saya takut ini hilang, saya takut itu hilang. Karena mulai dari awal, saya takut uang hilang. Beli emas saya takut uang hilang. Kayak program kamu tuh kayak hilang gitu loh. Betul. Tapi kan Iya. itu bentuk kekhawatiran ya coach. Maksudku itu masih wajar nggak sih dipikirin ketakutan itu gitu. Kalau misalkan ada ketakutan hilang, berarti itu ada program. Anak kecil nggak ada point of view hilang. Hmm, Ya, anak kecil ya,
nggak ada sudut pandang hilang. Ketika dia mulai punya kejadian ada sesuatu yang hilang, baru dia belajar namanya hilang. Ya kan, kayak anak Kang Anjrit gitu. Nanti umur setahun 2 tahun nggak ada program hilang di kepala dia, Nggak ada. nggak ada. Tapi nanti dia punya mainan terus tiba-tiba hilang terus dimarahin, dia tahu deh, oh ada program yang namanya hilang. Berarti apa? Berarti ada sesuatu yang datang, terus ada sesuatu yang diambil sama orang. Ya kan? Sejak ada program itu, dia takut tuh. Takut suami hilang, takut anak hilang, takut anak apa ya? Ya tadi mulai muncul takut suaminya hilang, takut uangnya hilang, takut masnya hilang. Itu program hilang. Yang saya maksud program hilang, ketakutan akan kehilangan. Gitu ya. Jadi ketakutan akan hilang itu efeknya bisa kemana-mana. Maksud aku gitu. Karena kamu punya landasan program takut hilang. Dimulai mungkin ketika kamu kecil. Ada sesuatu yang pernah kejadian. Gitu. Jadi makin lama makin menguat. Jadi ketika punya kejadian itu dibilang yang point of creation. Pertama kali tercipta ini program hilang. Terus akhirnya jadi takut hilang karena pernah hilang. Jadi ketakutan lagi nanti hilang. Nah akhirnya program itu menjadi fondasi dalam kehidupan kamu yang nanti akan berulang. Tapi Makanya apa mau bedanya? solusi dikemasin, mau disimpan di mana, itu bukan masalah caranya ya, tapi mindset kitanya yang sudah ketakutan hilang, makanya mau disimpan dimanapun ya hilang, Iya. hilang Jadi lagi. ketakutan hilang itu akan menciptakan. Jadi universe hanya memvalidasi sudut pandang kamu. Gitu. Kalau saya bilang gini, Bu, taruh di situ supaya nggak hilang atau nanti hilang. Gambar apa yang muncul? Kalau kamu taruh di situ nanti kamu hilang. Oke, gambar apa yang muncul? Ketakutan kehilangan. Ya, gambarnya apa? Misalkan kalau saya bilang jangan mikirin gajah joget-joget. Muncul nggak gambar gajah joget-joget di kepala ibu? Eh, muncul. Muncul ya, jangan mikir, coba relax, jangan mikirin gajah pakai baju warna pink joget-joget. Oh, kalau nggak, maksudnya kalau tidak dipaksakan untuk tidak difikirkan ya udah nggak terfikir gitu ya. Oke, saya minta kamu coba bayangin, gini, eh jangan memikirkan, relax aja ya, jangan memikirkan gajah berwarna baju pink yang lagi joget-joget. Munculnya apa? Langsung gambarnya. Ketika saya bilang jangan, ada muncul gambar nggak? Jadinya malah kepikiran. Malah kepikiran. Nah, karena kata-kata jadi kalau dibilang jangan mikirin malah kepikiran kan? Jadi otak kita tuh nggak bisa memproses kata-kata jangan. Oke. Iya, jangan buang sampah sembarangan. Yang muncul gambar apa? Ya, gambar tong sampah terus dilarang buang di situ gitu. Iya, Maksudnya jangan sembarangan gitu. iya, jangan buang sampah sembarangan. Yang muncul orang lagi ngapain? Buang sampah, betul. Buang sampah. Nah, Iya, seperti itu pun J. Jadi artinya ketika kamu beliin kemas biar gak hilang, padahal kan iya. Nah, itu coba Kak. Iya, lagi memproses kehilangan. iya, paham nggak? Paham nggak maksudnya? J? Jadi gambarnya jangan buang sampah, malah yang muncul orang buang sampah. Jangan sampai hilang, malah yang muncul adalah kehilangan. Wah, ini mah kalau bisnis sama JJ gak akan saya bayar dulu ini ya. Takut hilang anjir duit. Nggak bisa, sekarang ini cuma aku Harus pribadi. gimana coach? Kita tidak melebeli apapun, itu yang baik tuh. Yang kamu mau apa? Misalkan yang kamu mau uang itu ada di tabungan. Ya udah, uang ada di tabungan. Kenapa mesti pakai jangan hilang, jangan segala macam? Nah, itu jangan dilebeli lagi. Iya. Oke, yang saya mau adalah gimana uang berkembang. Kan langsung to the point. Oke, Oh iya. iya gitu ya. Jadi kata-kata itu, intensi itu menciptakan sesuatu, gitu. Jadi kita perlu sadar, ya kita perlu sadar dengan niatnya kita. Jadi kalau niatnya kita ketakutan, ya akan terjadi ketakutan. Kalau niatnya kita ingin berkembang, dia akan berkembang. Betul, betul. Ya langsung kan, gitu. Makanya kita komunikasi itu berantakan. Misalkan, nah jangan lari-lari, tambah lari dia.
kita maunya dia stop kan. Kita coba bilang, kamu duduk yang manis, gitu kan. Bukan bilang jangan lari-lari gitu. Nggak ada di kepala dia, jangan lari-lari, makin lari dia karena nggak memproses. Jadi di kepala kita nggak memproses. Oke. Iya, 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 iya. Ya, gitu. Tapi kenapa suka bedanya gini, kalau misalkan berangkat ke kantor kan sekarang musim hujan. Ah, bawa payung, ah takut hujan. Prakteknya nggak hujan. Betul, betul kayak gitu. Ya, Pas gak bawa payung, aduh, tadi padahal udah kelihatan payung, hujan gitu kan? ya. Jadi bawa payung nanti takut hujan dan segala macam. Kamu kan intensinya nggak ketakutan. Nggak Hmm. terlalu radarnya itu radar ketakutan itu tidak Oh, sebesar kamu ketakutan kehilangan. Jadi, Jadi ketakutan energi ketakutan kamu lah yang terkirim ke semesta. dan yang diserap sama semesta itu bukan kata-katanya ya coach ya, Mm, melainkan rasanya ya. Saat kita, ketakutan, aduh iya. simpen di sini takut, Vibrasinya nah ya. rasa vibrasi. kehilangan kan yang kita takutin kan, gitu Mm-mm. vibrasinya. Ya, vibrasinya gitu. Jadi ada intensi, ada vibrasi, seberapa kuat vibrasinya gitu loh Mbak. Sama kayak kita kalau visual dapat mobil dengan mudah ya gampang, karena Betul, maksudnya parkir gitu kan. Gampang. Kenapa? Karena kita nggak ada intensi atau kemelekatan. betul. Cuman minta doang, dapet. Kok minta uang susah? Karena ketika minta uang lebih melekatan, dan ketika minta uang itu dari energi saya nggak punya uang, makanya minta energinya itu melekat gitu. Kalau menurut saya sih dia udah aja simpen di ATM, udah nggak perlu dilabeli apapun. Kamu banyak Ya, jajan sih ya. Lihat tuh lagi minum tuh lihat. karena ada program-program. Yakin Suka dia, ada weh gitu kan. ya, Ya kalau maksudnya kayak pengen nyimpen gitu buat nanti, tiba-tiba oke, kepincut. Treatment sip, lah, apalah gitu loh. sip. Nyimpen buat apa Mbak? Nyimpen buat nanti itu buat Nah, apa? oke. Oh, ya pengen aja coach kayak misalkan aduh takut tiba-tiba ada sesuatu urgent-urgent gitu ya meskipun belum pernah sih. Nah, Oke, Ada. berarti kamu nyimpen untuk dipakai. betul. Itu nyimpen untuk dipakai Bagus karena tuh memang caranya. Ya, memang niatnya udah diniatan ini kalau nanti ada apa-apa nih saya nyimpen. Kan kayak gitu. iya. Jadi kamu nyimpen untuk dipakai. Betul. Jadi uang Jadi itu nggak akan diem ya coach ya, tapi iya, akan karena terpakai. betul, karena dia sudah niat, saya nyimpen kalau ada apa-apa. Berarti saya nyimpen untuk dipakai. Untuk bakal ada sesuatu, untuk punya uang untuk ada sesuatu gitu loh. Entah Betul. keperluan A, keperluan B, kan untuk dipakai. Betul. Jadi kamu nyimpen untuk dipakai. Betul. Yang enggak sih sebetulnya cuma tiba-tiba kepake aja gitu. Iya, tiba-tiba kepake karena kamu niatannya gitu kan. Ini buat Iya. nanti kalau Oh, ada berarti aku apa-apa. harus ya ya, ya Ternyata berarti aku tiap harus hari kan ada nyimpen. apa-apa. Ngerti nggak? Ya ngerti-ngerti. Berarti aku niatnya nyimpen untuk hiasan gitu ya. Oke. Enggak, kalau Ah, ya simpen simpen aja sih. Harusnya seperti itu gitu. iya. Oh ya udah. Jadi Ah, nggak perlu ah. dilabeli apapun lagi. Iya, Oh, bukan nyimpen dari rasa takut kalau suatu saat kamu nggak punya uang. Itu lebih tepatnya. Jadi kamu nyimpen karena suatu saat, aduh kalau nggak punya uang gimana di masa depan? Atau nanti kalau ada butuh sesuatu saya nggak punya uang gitu. Nah, kamu menyimpan dari rasa takut. Nah, ketakutan kamu kalau ada apa-apa, takut nggak punya uang, intensi ketakutan kamu itu lebih besar dibanding rasa suka kamu dengan uang, dan untuk uang berkembang itu beda. Kalau kamu menyukai uang, terus begitu, kamu memilih untuk memiliki uang karena kamu menyukai uang, itu akan berbeda. Oke. Kalau kamu di sini adalah dengan ketakutan nggak punya uang, nyimpan uang supaya suatu saat kalau ada apa-apa saya punya uang. Ini semua dari program atau dari bibit ketakutan. Hmm. oke. Oke, Ya udah Nye. berarti. Ya oke oke. Berarti jangan dilabeli apapun udah Jangan aja ya. dilabel apapun. Oke, mulai hari ini simpen saja uang di mana di ATM. Udah clear. Ya, kamu simpen dan gimana uang bisa lebih berkembang. Udah, intensinya Udah, itu. itu aja clear. Ya, jadi intensinya adalah gimana aku punya banyak uang dan aku, maksudnya gini, intensinya aku punya uang dan aku terima kasih sama uang. Terus gitu, intensi kamu adalah gimana ya uang bisa lebih lagi daripada ini, uang lebih banyak lagi, uang bisa berkembang gitu. Jadi Oke, bukan, aduh takut nih nggak bisa, aduh takut nih, nanti kalau suatu saat gimana, aduh takut nih uangnya nanti keluar betul, lagi. Jangan dikasih intensi takut terus betul, kepada rekening kamu. betul. Cara buang pikiran itu gimana?
Kemarin aku ada kelasnya, mungkin nanti gitu kan, mungkin Januari mungkin ya nanti aku akan bikin kelas lagi atau apa gitu. Ya, karena perlu melepaskan rasa-rasa takut atau rasa-rasa apa yang nggak cocok untuk kamu taruh di dalam rekening kamu. Karena kalau rekening kamu kasih takut, 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 itu kayak kamu mendoakan sendiri Nah, bahwa betul, betul, mendoakan kalau kamu nggak punya uang, betul. mendoakan kalau bakal habis, atau kemarahan kamu, kejengkelan kamu, kesedihan kamu karena kok nggak bisa megang uang ya. Nah, itu energi-energi yang kamu berikan intensinya kepada rekening kamu. Oke Gitu. deh. Ya. Oke, Oke, Bu JJ, ya. mulai hari ini tidak perlu takut apapun. Itu intinya. Iya, kasih rasa syukur dulu aja, mau Rasa syukur berapapun aja. itu. Jadi rasa syukur itu akan menarik lebih banyak lagi berkelimpahan. Oke, Ya, siap. Oke? Terima kasih Coach, Kang terima Anggit. kasih. Ya, thank you JJ. Bye. Jadi nggak perlu takut apapun ya, Coach ya. Sebenarnya rasa takut itu adalah mengacaukan kesadaran kita Ini gitu. benar sekali. Ya. Coach, saya ini sudah membuktikan ya kepada teman-teman saya, terutama teman-teman waktu di kelas dasar SMP atau SMA gitu ya. Banyak sekali orang-orang ketika reuni nyebut ke saya, kenapa sih kamu belum nikah? Nanti kalau kamu nikah nih ya, anak kamu 1 tahun, kamu udah berapa tahun? Banyak yang nakut-nakutin saya kayak gitu. Tapi saya tuh punya entah kenapa, si pikiran saya tuh harus selalu punya jawaban, gitu kan? Ya, misalkan kamu sekarang, saya tuh nikah di umur 39 bayangin. Ya, nih kamu ya sekarang 39, nih ini teman saya nih ceritanya, kamu sekarang umur 39. Kalau kamu nanti anak kamu 1 tahun, berarti umur kamu 40 tahun katanya. Lihat kamu udah gak tahu cara apa, udah menua, udah sulit cari uang, anak baru gede, nanti bakal ini kamu. Banyak yang bilang ke saya kayak gitu. Tapi saya punya jawaban sendiri. Saya nggak takut. Kenapa mesti takut? Kan di umur 40 saya udah sukses, kata saya. Kenapa takut sama uang dan ngurus anak? Kan saya udah sukses, kata. Saya punya jawabannya seperti itu loh di level saya. Dan itu terjadi loh, Coach. Iya. Terjadi. Di umur sekian saya udah punya uang, ngapain harus takut? Betul, betul. Malah banyak orang yang nggak siap karena kayak dipaksain gitu ya, sebelum waktunya dipaksain gitu. Ini kejadian nyata loh. Bahkan hari ini orang-orang malah iya juga ya. Kenapa kita harus takut? Anak baru gede setahun 2 tahun toh uang, kalau uangnya banyak itu ngapain? Itu itu saya. Ini satu lagi nih ya, soal tadi uang. Orang-orang mungkin punya HP khusus yang buat nyimpen uang segala macam. Nih ya, HP saya yang dalamnya ratusan juta, lihat dipakai kerja, lihat. Tuh, itu HP putih saya tuh. Itu serius loh. Itu dipakai kerja aja, emang nggak apa. Serius loh, kalau saya nggak ada ketakutan, santai aja. Nah ini pas relate dengan tadi JJ. Oh ternyata ketika kita ketakutan terhadap apapun, itu justru yang akan terjadi ya Coach ya. Betul. Jadi kalau kita malah ketakutan, kita tidak mensyukurin apa yang ada pertama. Betul. Terus yang kedua, energi ketakutan akan menumbuhkan lebih banyak ketakutan. Gitu aja sih sebenarnya, simple gitu. Itu keren banget ya. Tapi kalau energi kita dipakai untuk rasa syukur, itu kan dia akan bertumbuh gitu. Jadi memang benar sih di agama udah diajarin, cuman kayaknya gimana caranya bisa keluar gitu, gimana sih rasanya, ini kan sangat nyata banget tinggal punya uangnya gitu. Nah makanya kita kan ada teknik nih untuk ngelepasin, karena udah terbiasa dengan yang tadi, terbiasa dengan rasa takut, rasa ragu, terus rasa nggak percaya diri. Nah ini energinya kadang-kadang udah nempel di sel. Jadi yang saya mau ngomong itu bukan teori sebenarnya, tapi gimana prakteknya nih, gimana kamu benar-benar bisa bersyukur, itu benar-benar plong nih, nggak ada kayak kita mau gagas dengan rasa syukur tapi remnya kenceng banget nih dengan takut. Nah remnya itu, energi remnya itu dilepasin gitu. Jadi di dalam kelas itu diajarin untuk gimana kamu ngelepasin si energinya ini, sehingga ketika kamu ngegas ya asik aja. Gitu. Kurang lebih gitulah ilustrasinya gitu ya. Nah, dan ini teman-teman buat kalian yang punya anak hari ini, tolong ya jangan dipaksain anak harus bagaimana. Jadilah mereka sendiri ya. Iya. Biasanya kamu pilih jodoh. Kayak gitu Coach ya.
Kamu nggak mau mikir kamu. Kamu mau makan cinta kamu. Makan cinta. Ini hari ini ya orang tua yang menolak saya hari ini menangis Anda ya. Saya dulu gak ada kerjaan kok saya tuh sering di ini. Tapi kan kalau saya ganteng ya, ya maksudnya masih keterima lah kalau soal cinta. Tapi ketika mau menuju ke pernikahan, saya banyak ditolak sama orang tua tuh Anda ya. Hari ini Anda menangis Anda ya. Tapi lu kalau nggak ditolak lu nggak begini kali sekarang gitu. Betul. Jadi terima kasih juga yang nolak gitu ya. Kalau nggak dia udah ngomong anak, bukan ngomongin anak beneran tapi bukan ngomongin anak ya, Kos. Teman-teman ingat jangan menjudge siapapun ya. Ini pernah Ya, kejadian betul. sama saya. Jangan menjudge ke siapapun ya, karena belum tentu loh dia di 1, 2, 3 tahun ke depan mungkin dia bisa jadi milioner loh. Hati-hati loh. Serius loh. Jangan ngejudge hari ini dia siapa ya. Ya. Oke, Coach, kita lanjut ya. Satu orang lagi silakan. Mbak Winnie kemarin pagi ikut live hari pertama langsung praktek, sejak hari itu saya langsung bahagia. Ya, Keren keren. tuh. Hmm. Curhat Bang, curhat apa Anda? Anda udah punya rumah umroh masih curhat-curhat aja Anda ya. Halo Ibu Farida. Ya, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu perkenalan dulu. Iya, terima kasih. Nggak nyangka ini bisa gabung di live-nya Kang Anjrit. Oke Bu. Ini Coach, saya mau tanya, gimana ya kita, ini masalahnya sebenarnya begini, kebetulan saya punya pasangan ini NPD, kemudian saya karena sudah tidak bisa bersama, ibaratnya saya apa ya, kalau orang Jawa itu porek gitulah, Pore itu apa dia? supaya keinginan saya itu supaya dia mau memperbaiki. Nah, ternyata malah dia meninggalkan saya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu saya kelola perasaan saya bahwa sudahlah, nggak usah kita kejar lagi gitu. Kemudian saya diblokir sekira 6 bulan ini. Nah, ketika saya sudah bisa menenangkan perasaan saya, ternyata berapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, kok suka ngintip-ngintip status saya gitu. Tapi kan status saya tidak pernah saya buat status galau atau apa gitu. Kebetulan saya mengajar anak-anak kecil gitu. Jadi status saya ya yang berhubungan dengan anak-anak kecil gitu aja. Nah, kemudian saya tidak komentar, tidak apa. Kok ternyata berapa hari ini, 2 hari ini, malah si perempuannya dia itu malah kepoin saya. Kok tiba-tiba ada nomor baru ngechat saya, tapi dihapus. Saya lihat profilnya, kenapa dia profilnya itu orang yang itu sama pasangan saya. Tapi Kemudian? saya enggak permasalahkan itu. Cuman Yang Ibu mau? ketika sebenarnya saya kepingin lebih tenang lagi. Kemarin saya Oke. sudah tenang, tapi kenapa sekarang kayak bukan panik sih. Bagaimana saya mengelolanya supaya kembali dalam tenang seperti berapa hari yang lalu gitu, Coach. Terima kasih. Oke, jadi kita harus tahu apa yang kita mau, ya kan? Oke, yang Ibu mau adalah Ibu benar-benar bersedia untuk berpisahkah dengan orang itu? Iya, insya Allah saya bersedia berpisah. Tapi kalau dari saya sendiri, tidak. Saya sudah di titik terserahlah saya mau pisah untuk apa juga. Kan saya tidak butuh surat atau apa. Kalau pasangan saya yang memisahkan saya, syukur alhamdulillah. Kalau dari saya tidak ingin, terutama untuk kalau saya yang menuntut kan saya yang keluarkan biaya.
eman-eman gitu sih maksud saya. Itu benar apa enggak saya seperti itu gitu. Di sinilah tentang keputusan gitu. Kalau saya yang mutusin, saya harus keluar biaya. Jadi seberapa banyak kehidupan kita itu ditentukan oleh orang lain, bukan kita yang berani memilih dalam hal apapun. Jadi keputusan kita itu berdasarkan orang lain. Keputusan itu ya terserah-serah aja gitu loh. Jadi hidup kita itu kayak apa ya? Jadi kalau lu melakukan sesuatu, kamu yang mutusin apa kamu tunggu orang yang memutuskan dulu? Bukan hanya tentang konteks relasi ya, memutuskan maksudnya Apapun memilih itu. gitu kan. Iya, ya aku mau begini, aku mau begini. Nah, itu keputusan tuh yang maksud saya. Keputusan itu di tangan kamu atau keputusan itu di tangan orang lain? Oh, kalau saya di tangan saya sendiri apa? Ya. Kamu mau belajar, kamu mau Betul, sekolah, itu keputusan betul, di tanganmu, betul, bukan kamu nunggu diputuskan sama orang lain. Oke, betul. jadi Mbak Farid ini kelihatan energetically-nya lemah banget. Nah, orang-orang yang NPD itu senang mungkin atau bukan orang-orang yang senang untuk apa ya, memiliki punya power di atas orang yang lemah gitu loh. Nah, jadi kayak kalau ibu lemah, orang yang terbiasa punya power tuh senang banget untuk bisa apa ya, bersama dengan orang yang lemah sehingga orang yang lemah itu bisa dikontrol, kurang lebih gitu. Ya. Tapi coach kemarin berapa hari sebelum 3 hari yang lalu kan saya sudah bisa Oke, tar dulu ya, saya belum istilahnya itu selesai. cuekin, terserahlah kamu mau apa. Ya, Ya, oke. ya. Nah, kalau dia NPD itu kan dia seneng kalau ada orang yang bisa kagum-kagum sama dia, ibunya di bawah dia, dianya lebih tinggi, kurang lebih gitu energetically-nya. Ya, gitu ya. Nah, kemudian ketika diputusin, dia kehilangan mainannya dia, yang setiap saat nyariin dia kehilangan itu. Jadi itu bukan cinta, Bu. Oke. Itu hanya kecanduan, orang kagum sama dia, terus nggak ada orang yang kagum, kok baik-baik aja ya. Biasanya kalau nggak ada aku dia begini. Jadi, dia jadi insecure ya. Ini jangan-jangan gitu kan. Selama ini dia kagum nggak? Jadi dia melihat ibu atau orang-orang sekeliling melihat ibu itu cuman karena ya itu tadi dia kecanduan, orang kagum sama dia. Terus begitu ada orang yang nggak kagum sama dia lagi, dia kehilangan. Dia cuman pengen ngelihat ibu, dia lebih seneng ngelihat ibu tuh kayak mengemis-gemis atau segala macam. Itu cuman kayak energetically yang ini adalah kekacauan yang bukan cinta. Termasuk pacarnya yang dia baru punya sekarang, itu juga punya ketakutan yang sama, yang kagum sama dia, yang tergila-gila sama dia. Makanya kecemburuannya dia terhadap ibu dan segala macam. Itu energinya keruh dan itu bukan cinta. Keruh, Bu, bukan Iya, cinta itu. iya. Jadi pacar ibu itu akan menarik perempuan-perempuan yang modelnya mirip kayak ibu yang membutuhkan dia. Begitu dia putusin, kalau dia merasa ini maju, dia merasa insecure. Karena yang dia mau adalah perempuan ini walaupun diputusin tuh nggak bisa hidup tanpa dia. Nah gitu loh. Akhirnya dia ngelihat, ini ibu bisa hidup nggak tanpa dia? Kok bisa ya? Kaget dia. Dan yang dia mau adalah perempuan-perempuan itu nggak bisa hidup tanpa dia. Nah itu apa itu cinta? Itu namanya abuse kurang lebih ya menurut saya sendiri. Ini pribadi saya, itu namanya menyiksa perasaan orang. Orang bersama dengan orang lain kan ingin bahagia, bukan ingin menyiksa perasaan orang lain gitu. Kadang-kadang kita suka disiksa, kita pikir itu cinta. Iya. Nggak Iya, apa-apa, sih. mau nunggu gitu. Iya. Akan kutunggu dirimu. Sebenarnya saya tidak berharap untuk bersatu kembali, tidak coach. Iya, Saya sudah cuek iya, kamu ya sudah, gitu. ibu belajar mencintai diri ibu. Karena ketika Iya. ibu bisa mencintai diri ibu, ibu akan nggak menarik orang-orang yang seperti itu, kurang lebih sebenarnya itu, Bu. Jadi masih ada di dalam level energi ibu yang suka itu kan untuk seperti itu. Nah, kalau digali itu biasanya lebih panjang, Bu. Karena kalau sekarang saya bicara, ibu mungkin nggak menyadarin program-program yang pernah masuk ke pikiran bawah sadar, dan tanpa disadarin, ibu menarik orang yang kurang lebih frekuensinya sebenarnya kurang lebih sama. Atau Iya ibu kali memenuhi, coach ya. iya, jadi tanpa sadar mungkin Iya. gitu. Jadi Iya, banyak yang bilang, kenapa kamu terlalu
baik, terlalu lemah, terlalu apa. Tapi saya kok nggak nggak bisa menyadari bahwa saya itu seperti itu gitu Ya, loh. karena kita sudah tenggelam di bawah ini. Kalau ibu di dalam lautan, ibu nggak akan melihat ibu di dalam lautan dan ibu nggak akan bisa melihat langit. Ibu cuma taunya ya ini gitu loh. Ibu nggak sadar kalau ibu lagi berenang bahkan karena ibu merasa this normal. Makanya kenapa orang yang lagi jatuh cinta itu akan sulit dikasih tahu karena dia hidup dalam fantasi dia. Gitu, Iya, oke? iya, iya. Ya, nanti Oke, setelah udah terima lama, kasih Coach. ya udah Iya, lama baru ngelihat, oh iya ya pilihan saya kok ini gitu. Jadi ya nggak heran orang-orang tua zaman dulu gitu kan akan mengatakan ya, Betul. saya aja terasa coklat misalkan. Terus aku pikir iya. bener juga ya orang Masalahnya ini bukan zaman dulu. pacar, bukan pacar, Coach, suami sendiri gitu. Iya, Ya, gitu. sama aja kok Bu, pasangan. Iya, ya. Iya, Jadi iya, mungkin ibu sendiri merasa kok dia nggak menghargain aku ya, dia bersama dengan pasangan lain. iya, Kok betul. dia, aku kepengennya dia nggak bahagia tanpa aku kan sama. Mungkin tanpa sadar Iya, ibu kurang pengen dia apa nggak sih aku ini? betul. Ibu Ya, pengen. Jadi kurang apa aku ini Mas? iya gitu. Jadi mungkin tanpa sadar ibu juga pengen pasangan ibu itu yang udah berpisah sama ibu tidak akan bahagia tanpa ibu. Jadi kalau dia bahagia ibu juga kesel. Kan sama energinya sama dia. Makanya ini adalah bukan tentang cinta. Kita kabur tentang cinta. Kalau kita mencintai yang tulus, kita akan bahagia kalau dia bahagia sama orang lain. Ih, itu keren banget. Itu udah tingkatan level tinggi. Mungkin saya aja belum sampai ke sana. Iya, kalau begitu apa harus saya blokir saja itu, Coach? Saya blokir balik gitu. Yang kemarin kan saya yang diblokir. Ternyata dibuka kembali dengan dia intip-intip. Apa sekarang harus saya yang blokir? Tidak penting Bu kalau Nggak masalah itu sekarang itu penting. lebih ke ibu ke dalam diri seperti apa. Ibu lebih cinta ibu sendiri, Iya. diri sendiri, atau ibu mau menyiksa diri ibu dengan kejadian ini itu sih Bu. Iya, blokir nggak Yang blokir paling itu penting. bukan nggak penting. Yang penting adalah ibu lebih bahagia, ibu bisa berkarya, lebih punya banyak uang, itu lebih penting, Bu. Oh iya, iya. Iya, Alhamdulillah Yang lebih sudah menuju ke iya, sana, Coach. iya, gitu Iya, ya. Jadi sebenarnya ngeblokir itu adalah bisa jadi kelemahan kita juga. Jadi nggak betul, penting sebenarnya. betul. Kalau ibu iya, sangat kuat, energi ibu sangat bagus, nggak ada pengaruhnya. Ibu gede banget, dia kecil banget, nggak ada arti. iya, iya. Tapi kalau ibu bikin dia berarti sampai ibu ketakutan, ibu blokir karena ibu membuat dia so meaningful. Ibu membuat dia sangat keren, sangat hebat sehingga bisa mempengaruhi energi ibu gitu. Tapi kalau ibu energi sangat Iya, besar nggak terpengaruh apapun. Terima kasih, udah cuman gitu doang. Iya, gitu Silakan doang. iya, berbahagia iya. gitu. Aku udah bahagia sama diriku, jadi udah nggak sibuk mikirin orang lain. Oke. Ibu kayak Iya, anak iya, Coach. SMA Kemarin aja Coach sih mau ke blokir-blokiran. sana. Ya kemarin sudah bahagia, sudah senang. Tahu-tahu sudah ada yang intip-intip gitu. Ya, Ya bersyukur biarin Bu. Bu, kenapa? Bersyukur dia ngintip, Bu. Berartinya dia kan nggak belum tentu dia bahagia. Kalau yang ngintip-ngintip tuh belum tentu Iya kali. bahagia tahu. Iya, dua-duanya lagi intip-intip. Iya, Ran, kamu Iya, dapat jadi Bu. bersyukur ngintip gitu aja. Iya, Ya, Oke ya. iya, stop Ibu, terima kepo ya kasih Bu ya. banyak, Coach. iya, Iya, oke. terima kasih Kang Andre. Ya, semangat Sama-sama. Bu. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Aduh. Nah, itu pasti dewasa itu pilihan ya. Ya, kadang-kadang tuh Iya, kita fisiknya kita semakin udah menua, tapi secara mentali, kesadaran kita tuh masih kadang-kadang kayak anak kecil. Yang tadi ya Kang Anjrit bilang, betul, kayak betul. anak SD, anak SMP. Anak SD udah panggil Iya, papi mami sekarang katanya. Kayak anak SMA ya, blokir-blokiran. Bukan SMA, sekarang SD juga gitu. Tapi kadang Coach jangan salah loh ya. Ibu-ibu hari ini Ibu-ibu hari ini. Ya, dengerin ibu-ibu. bikin status WA Ah, ah. itu hanya untuk dilihat sama seseorang. Nah, contoh gimana? Misalkan dia bikin status WA udah gitu diliatin. Oh dia udah lihat ya udah hapus lagi ah. Nggak baru tahu. Itu Serius namanya Iyalah, orang, loh. kalau namanya saya enggak, Kang. Ya, bapak-bapak betul gimana banget, tuh? betul banget. Oh gitu. Serius itu ya.
Jadi bikin status tuh cuman pengen dilihat sama si dia gitu, udah gitu ya udah. Ada itu yang kayak gitu ya. Kocak. Manas-manasin itu namanya. Betul ya. Iya, itu. Jadi energi kamu habis hanya untuk membuat diri kamu nggak bahagia, Betul. melihat Hal-hal yang yang tidak seperti itu. bahagia, diintip nggak bahagia. Jadi diri kita tuh habis hanya untuk tidak membahagiakan diri kita. Jadi kayak kita kecanduan untuk menyakitin diri kita. Teman-teman ya semuanya yang nonton juga, tolong fokuskan diri kita ini terhadap hal-hal yang bisa membahagiakan kita. Nih saya dulu ya bercabang coach ya. Saya mikirin tentang pasangan, mikirin bisnis, mikirin kesenangan. Itu bercampur jadi energi itu nggak jelas. Tapi Ya, kalau hari ini saya energi semuanya fokus terhadap hal yang ini untuk saya dan itu dapat semuanya. iya, Karena betul. kitanya fokus terhadap Iya, kesehatan gitu. jadi kitanya Betul. udah fokus, udah gitu banyak kegiatan yang positif gitu kan. Aduh, udah nggak ada waktu lagi untuk mikirin yang kayak yang lain-lain gitu. Gak ada mikirin lagi blok dulu gitu ya. Apalagi misalkan saya bikin status dulu di sini bentar bikin status biar terlihat dulu bentar. Gak ada yang kayak gitu gitu. Ya. Ya, jadi intensinya ibu bahagia sama diri ibu gitu ya. Dia mau ngintip nggak ngintip itu urusannya dia. Yang penting kamu bahagia sama diri kamu dan hidup kamu Oke, gitu ya. iya, Coach. Iya. Ya, gitu. Oke. Oke, Oke, thank you terima Bu. kasih. Oke, terima kasih Kak Ya, Anjrit, sama-sama. Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Fokuskan diri kita terhadap apa yang bisa membuat diri kita ini lebih bahagia ya, coach. Ya, Fokus terhadap betul. satu. Ya, Jadi teman-teman. kamu Kalau nggak kayak gitu nggak akan bisa serius ya. betul nonton, kalau nggak maksudnya baca buku gitu ya. Terus nonton Ya, jangan yang ke arah-arah yang membuat tambah ke trigger something, terus betul, komen, akhirnya jadi betul, masuk pikiran bawah sadar gitu. betul. Nah, kalau saya sih ada tekniknya, justru saya menonton sesuatu untuk saya rilis. Kalau saya, karena saya udah punya tekniknya gitu. Oke. Jadi sengaja saya men-trigger sesuatu untuk saya rilis dan kemudian melihat ke dalam dan untuk melepaskan energi di dalam gitu. Jadi saya memang punya teknik untuk itu. Tapi kalau untuk teman-teman lebih banyak berkarya aja, belajar berkarya. Saya nih Kang, saya belajar melukis itu 3 tahun yang lalu, lagi pas COVID 2020 tuh 2021 Januari itu saya belajar ngelukis loh. Oke. Biasa orang bilang kan melukis tuh yang untuk anak-anak atau segala macam. Enggak, saya belajar ngelukis. Terus saya belajar sculpting, saya belajar bikin patung gitu ya. Saya Oke. belajar gitu. Saya senang untuk belajar. Jadi kalau ada waktu ya saya belajar. Tambahin sesuatu itu senang karena kehidupan itu adalah exploration. Kehidupan itu adalah menjelajahin kan. Kita punya tangan Betul. menjelajahi sesuatu. Belajar masak kayak, belajar bikin kue kayak, belajar apa. Hidup itu adalah ya seni. Ya, Jadi seni coba menikmatin. apapun ya yang membuat kita Ya, lebih banyak ya, skill, banyak ini kalau ini kan betul. kalau sekarang coach Pena sih keren ya. Ibu-ibu sekarang nunggu nanti arisan, nanti pakai baju apa ya? Iya sekarang tuh kayak gitu coach. Arisan di sini pakai baju ini, oh ya udah nanti foto-fotonya di Iya, belajar kayak gitu coach. kemarin saya belajar djembe, gitu kan, musik Afrika, gitu kan, Betul, musik betul. Afrika yang akustik gitu, terus gitu. Ya banyak sih saya belajar dan dalam setahun saya bisa belajar 30-40 kelas, Wah keren tuh lihat. selain ngajar gitu loh. Jadi buat saya ya ke arah mana sih saya mau, ke arah diri saya berkembang. Oke, saya cari hal-hal yang bikin saya tambah bahagia dan berkembang. Oke. Jadi jelas gitu ke arah mana. Oke, so terima kasih semuanya. Aku mau balik lagi ke kelas, mau pergi ke jalan. Oke, Sampai Coach ketemu Pena. lagi. Thank you banget ini ya udah hadir di acara Dimensi 89. Esok atau lusa kita kabarin aja ya kalau misalkan Oke. nggak ada kita isi aja. Oke, Thank you siap. Coach Pena. Teman-teman yang Ya. mau ikut kelas Coach Pena sekali lagi jangan lupa WA saya aja langsung karena sekarang udah batch 2 dan mau sesi ketiga ya. Sesi ketiga udah kemarin. Mungkin nanti kita akan batch selanjutnya, tapi kamu bisa dapat infonya dari Kang Anjrit. Nanti kita Oke, akan posting oke. di sana. Jadi di kelas Coach Pena itu kita diajarin untuk apa? Untuk merilis teman-teman ya, merilis apa? Program-program yang sudah kita masukkan, yang itu tuh ya bisa jadi kurang baik ya untuk diri kita. Kita ingin bahagia, tapi program yang sudah terinstal hal-hal yang
tidak membuat diri kita bahagia, misalkan kayak tadi ngeluh atau apapun itu. Nah, itu bisa dirilis di kelasnya Coach Pena ya. Kita punya tools untuk apa? Untuk membenahi atau untuk merevisi program-program yang sudah masuk dalam diri kita. Biar apa? Biar kalian bahagia, kalian kaya, biar kalian sukses, teman-teman ya. Oke, thank you Amin. banget. Jangan lupa tuh Thank you. di save aja tuh nomornya. Silakan Yap. teman-teman ketik save yang udah tahu nomor saya. Nomor saya gampang banget kok ya. 0822 3344 7705. 05 tuh ya. Silakan di SS langsung di WA aja, atau yang nggak punya silakan DM saya. Oke, thank you semuanya. Thank you. Thank you. Kita ketemu lagi esok atau lusa. Bye bye, coach. Bye bye.